Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang energi. Bayangkan kamu sedang mendorong gerobak yang penuh dengan muatan berat. Setelah menempuh jarak tertentu, kamu mulai merasa lelah dan kehabisan tenaga. Menurutmu, mengapa rasa lelah itu bisa muncul? Apa yang bisa kamu lakukan agar tenagamu pulih dan kamu dapat kembali mendorong gerobak tersebut? Lalu adakah cara atau strategi yang bisa kamu lakukan agar gerobak dapat sampai lebih cepat ke tujuan tanpa membuatmu cepat lelah lagi? Pada video kali ini kita akan belajar tentang energi, yaitu kekuatan yang menyebabkan benda dapat bergerak, tumbuh, atau berubah secara sederhana. Ketika kamu mendorong gerobak berisi muatan, tentu kamu akan mengeluarkan tenaga, bukan? Semakin berat muatannya dan semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin besar pula tenaga yang kamu butuhkan. Dalam sains, tenaga yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan disebut energi. Jika suatu benda bergerak, maka benda tersebut memiliki energi gerak yang dikenal sebagai energi kinetik. Istilah kinetik berasal dari bahasa Yunani kinetikos yang berarti gerak. Artinya, setiap benda yang bergerak, seperti gerobak yang kamu dorong, pasti memiliki energi kinetik. Sekarang bayangkan kamu mendorong gerobak sambil berlari cepat, lalu semakin lama semakin kencang. Apa yang kamu rasakan? Tentu kamu akan semakin lelah, bukan? Hal ini karena semakin besar kecepatan gerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Dalam fisika, energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan suatu benda. Artinya, jika kecepatannya 2 kali lebih besar, maka energi kinetiknya akan menjadi 4 kali lebih besar. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagaimana yang tampak pada gambar, yaitu EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Selain itu, karena benda yang bergerak selalu berpindah posisi atau jarak, maka energi kinetik juga memiliki hubungan dengan usaha. Keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu Joule, dan perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha yang dilakukan untuk menggerakkannya. Sebagaimana yang kita lihat di layar, perubahan energi kinetik benda itu sebanding dengan usaha yang dilakukan untuk menggerakkannya, jadi W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EK adalah perubahan energi kinetik dalam satuan Joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Kamu telah mempelajari bahwa benda yang bergerak lurus memiliki energi kinetik. Namun bagaimana jika benda tersebut berada pada suatu ketinggian tertentu? Apakah ada energi lain yang dimilikinya selain energi kinetik? Bayangkan sebuah benda yang berada di tempat tinggi. Jika tidak ada yang menahannya, benda itu akan jatuh ke bawah. Apa yang sebenarnya membuat benda itu jatuh? Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi yang selalu menarik benda ke arah pusat bumi atau ke posisi yang lebih rendah. Coba kamu perhatikan buah yang jatuh dari pohon. Ada buah yang tetap utuh saat menyentuh tanah, tetapi ada juga yang pecah atau hancur. Mengapa bisa berbeda? Perbedaan itu terjadi karena setiap buah memiliki energi akibat posisinya di ketinggian tertentu. Energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap permukaan tanah disebut energi potensial. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar energi potensialnya. Selain karena posisi, energi potensial juga bisa timbul karena bentuk atau susunan benda. Secara matematis, energi potensial gravitasi dapat dituliskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Contoh benda-benda yang memiliki energi potensial adalah benda yang berada di atas meja, air di waduk, ataupun busur yang ditarik.
Selanjutnya kita akan belajar tentang energi mekanik. Setiap benda yang bergerak di permukaan bumi sebenarnya memiliki dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kedua energi ini bekerja secara bersamaan dan berjumlah menjadi total energi yang disebut dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik adalah gabungan energi kinetik dan energi potensial. Contohnya, mobil yang sedang melaju di jalan raya memiliki energi mekanik. Jika mobil tersebut bergerak di jalan yang datar, maka energi potensialnya nol karena ketinggiannya tidak berubah. Namun ketika mobil melewati jalan menanjak atau berada di tempat yang lebih tinggi sebagaimana yang tampak pada gambar, maka mobil itu juga memiliki energi potensial selain energi kinetik. Secara matematis, energi mekanik dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan EP tambah EK. Dengan EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, dan EK adalah energi kinetik juga dengan satuan Joule. Demikianlah video mengenai energi. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.